Balik lagi di channel BW Teknisi Gadungan dalam segmen pembuatan box power amplifier rakitan. Saya akan melanjutkan untuk perakitan power amplifier yang sudah saya buat sekalian dengan speaker yang dilem, dengan langkah-langkah perancangan, gambar, dan sampai box ini sudah tersusun seperti ini meskipun masih kurang rapi ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke videonya. Mohon maaf sebelumnya karena tulisan saya masih jelek. Di sini saya menggunakan bahan akrilik bekas neon box ya teman-teman. Ini adalah bagian alas dan bagian penutupnya. Dan ini untuk bagian samping dimana akan saya taruh kipas, sekalipun nanti tidak akan sama persis dengan penggambarannya, tapi kita mengerti apa yang harus kita lakukan ya teman-teman. Dan saya sengaja membuat box ini sedikit lebih luas agar supaya kedepannya bisa di-upgrade. Untuk saklar on off saya taruh di bagian depan, dan untuk bagian belakang seperti ini ya, untuk input LR dan juga output ke speaker. Untuk bahan-bahannya sendiri sini sudah saya potong, tapi tidak secepat seperti pada video ini ya teman-teman. Untuk pembuatannya saya menggunakan alat kerja manual seperti gergaji, dan juga untuk pelubangnya saya menggunakan mata solder yang pasti bukan mata solder yang dipakai untuk menyolder timah. Ini bagian depannya sudah seperti digambar kurang lebih, dan ini bagian belakangnya sedikit berbeda ya teman-teman. Ini bagian samping kanan, bagian kipas anginnya saya menggunakan kipas angin 12 volt ya. Dan semua ini barang bekas yang saya kumpulkan ya teman-teman. Yang dibeli itu di sini hanya power amplifiernya dan juga tune control mungkin. Untuk kabel-kabelnya berwarna-warni karena kabel-kabel copotan ya guys. Dan saya akan menjelaskan untuk tune control. Pada tune control sebenarnya ada 5 tune, namun tadi di bagian depan hanya saya pasang 4. Satu tune control saya hadapkan ke bagian belakang. Ini untuk lubang anginnya yang masuk dari samping kiri dan keluar ke arah fan sebagai sirkulasi pada box jika box kita tutup rapat. Saya merekatkan tiap-tiap siku box menggunakan sebuah siku yang terbuat dari akrilik agar boxnya menjadi lebih kuat ya teman-teman. Ini sudah mulai terangkai, tinggal melakukan penyambungan pada bagian instalasi. Di bagian belakang bisa teman-teman lihat ada 2 soket LR dan ada 1 buah potensiometer. Ini adalah potensio untuk subwoofernya. Kenapa saya taruh di belakang? Takutnya jika anak saya yang memutar speaker ini terus diputar bagian subwoofernya dan dikencangkan, alhasil bisa merobek kertas speaker yang saya gunakan, dimana hanya menggunakan speaker woofer. Jika subwoofernya di fullin, untuk speakernya akan bermain lebih kasar ya teman-teman. Mungkin untuk senior elektronik mengerti apa yang saya jelaskan. Dan untuk lubang anginnya ada di sini, dia masuk ke arah kipas mendinginkan heatsink pada transistor final ya teman-teman. Untuk heatsink dari transistor final bawaan saya ganti menggunakan bekas heatsink yang diambil dari dispenser kalau tidak salah. Ini cukup besar.
Dan untuk tombol on off nya saya dapat dari bekas tape jadul. Tentunya seperti ini memiliki sebuah varistor sebagai penahan tegangan. Karena ini di seri, jadi tujuannya bukan sebagai anti petir ya teman-teman, tapi mungkin juga bisa ya sebagai anti petir. Yang pasti dia menahan lonjakan tegangan saat on ataupun off. Akhirnya setelah melewati dua proses tadi, yaitu perencanaan, penggambaran, dan pekerjaan cutting, kini power amplifier rakitan ini telah jadi dengan dimensi yang seperti saya rencanakan akan ditaruh pada atas dari box bekas tape Polytron ya teman-teman, speaker Polytron maksud saya. Ini input dari PLN nya masuk ke situ dan dia akan masuk ke tombol on off. Di sini saya belum meregatkan bagian penutupnya dengan tujuan agar supaya bisa di review ya. Apa saja yang ada di dalamnya, ada tambahan ya teman-teman untuk isinya. Saya akan menjelaskan secara singkat. Yang pertama, tegangan dari PLN akan masuk melalui kabel berwarna coklat menuju ke saklar ya, yang saklar di depan tadi. Sedangkan salah satu kabel langsung pada bagian nolnya ya, nol dari trafo 5 ampere. Satunya masuk ke saklar sebagai pemutus dan penyambung tegangan yang kemudian kembali ke bagian 220 pada primer dari trafo. Ini tidak dirubah untuk bagian power ampli 75 wattnya, hanya ditambahkan heatsink seperti itu. Untuk elko masih tetap seperti pada percobaan pertama saya. Diodanya saya tempel di bagian elko di depan, yang di depan elko kecil ya teman-teman, dan masuk ke masing-masing power ampli dan tune control. Di sini ada modul step down 2 ampere. Untuk bagian plusnya saya langsungkan pada jalur plus dioda bridge, saya tempel di elko, dan untuk minnya saya pasang pada bagian CT ya teman-teman. Nah, karena saya pasang di bagian CT, jadi pada modulnya di bagian min saya blok menggunakan 1 buah dioda sehingga modul menjadi aman. Ini dia untuk tone controlnya. Bagian subwoofer masih tetap saya arahkan ke belakang ya teman-teman. Untuk instalasi mohon maaf karena masih kurang bagus ya. Jika teman-teman bisa buat lebih rapi lagi, maka akan lebih baik. Kita coba nyalakan. Oh iya, ada satu lagi lampu indikatornya saya ambil dari 12 volt ya teman-teman, yang dari modul step down. Step downnya karena dari 18 volt saya turunkan menjadi 11 volt setengah, tidak 12 juga ya, agar supaya kipas dan lampunya bisa sedikit awet ya teman-teman. Dan ini sudah jadi, tinggal kita akan melakukan percobaan pengetesan tes pada sound system rakitan. Terima kasih bagi rekan-rekan yang telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel saya untuk pengetesan sound system nanti pada next video. Salam elektronik dan salam coba-coba. Terima kasih.